Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami membuka hati Tuhan. Kami membuka hati kami, agar Engkau berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Oh, Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Oh, dalam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu Tuhan, di dalam kesesakan Engkau pelihara kami Tuhan. Kau pelihara ku berserah penuh, kami berserah penuh. Oh, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau kekuatan kami Tuhan. Oh, Engkau hadir di setiap langkah, Kau pelita di setiap jalan. Dan kami tahu hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Hidupku dalam-Mu sesuai rencana. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak goyah. Oh, dan ku tahu dalam kesesakan Kau pelihara. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Oh, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Tuhan, hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengikrarkan bahwa kemenangan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kemenangan yang kami peroleh datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menang di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan. Ku berserah. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, keselamatan kami Tuhan. Oh, Kaulah keselamatan. Kami berserah Tuhan. Ku berserah penuh. Oh Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan. Kaulah kepada Engkau Tuhan. Ku berserah. Amin. Yesus Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan. Yesusku. Yesus Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Kau kemenangan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Kemenangan yang daripadamu Amin. ada dalam setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, berkuasalah atas setiap kami, berdaulatlah atas setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Dan kita akan belajar firman Tuhan tentang siap di akhir zaman. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini. Kita sudah baca tentang bagaimana saat itu Yesus sedang berkhotbah tentang akhir zaman. Ya, Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Kalau kita baca tulisan tebal dari pasal 24 ini, di situ ditulis bait Allah akan diruntuhkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat pada ayatnya yang ketiga, di situ kita lihat ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Sebenarnya murid-murid ini sedang menanyakan ayat 1 dan 2. Ya, kita lihat ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-murid dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi pada ayat yang ketiga, sebenarnya murid-murid Yesus ini sedang mempertanyakan ayat yang kedua. Kapan semua itu akan terjadi? Apa yang terjadi? Keruntuhan Yerusalem. Keruntuhan Yerusalem. Kapan itu terjadi? Dan kita tahu bersama, saudaraku, keruntuhan Yerusalem itu adalah tanda di mana kesudahan bumi ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid ini juga bertanya-tanya loh. Kapan? Kapan semua itu terjadi? Dan Yesus menjawab pada ayatnya yang keempat, saudara perhatikan. Ayat yang keempat di situ, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yesus nggak jawab kapan. Tetapi Yesus di sini menekankan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebenarnya Tuhan mau menjawab, mau mengatakan, udah gak usah disibukkan kapan. Tetapi kita harus waspada, berjaga-jaga. Jadi yang penting di sini bukan waktu kapan itu terjadi. Tetapi Tuhan mau di sini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita waspada. Kita mempersiapkan diri. Siapkah kita di akhir zaman? Siap atau tidak? Gak usah disibukkan diri. Oh nanti ada yang bilang, oh nanti tahun 2030, ada yang tahun 2033 dan lain sebagainya. Kalau kita hanya sibuk dengan itu, kita lupa mempersiapkan diri kita. Tuhan mau kita waspada itu. Sehingga Tuhan gak jawab kapan. Waktu tepatnya tuh kapan. Tetapi dia katakan waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena
hal yang akan datang di masa-masa kesudahan zaman itu, begitu banyak nabi-nabi palsu yang akan datang dan menyesatkan anak-anak Tuhan. Ini loh yang harus kita waspada. Jangan sampai iman kita yang sudah tertanam, tertancap di dalam Yesus itu goyah. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siap di akhir zaman. Hal-hal apa yang harus kita lakukan atau hal-hal apa yang harus kita persiapkan? Kita meresponi akhir zaman ini. Apa yang harus kita siap? Pertama, bijak dalam mempergunakan waktu. Kita buka di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita lihat dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sekitar kita sulit dibedakan kawan atau lawan. Sulit dibedakan dalam bisnis, ya, dalam pekerjaan kita, sulit dibedakan kawan atau lawan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali diingatkan bijak dalam mempergunakan waktu ini bagaimana. Kita sudah tahu waktu ini dipersingkat. Ya, waktu dipersingkat. Misalnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dikasih waktu 30 menit ya dalam mengerjakan tugas penting oleh atasan kita misalnya. Tetapi saat itu yang lewat dalam hidup kita, ya dalam kehidupan kita di hari itu dalam 30 menit itu berbagai macam hal. Ya, berbagai macam hal yang datang. Dan itu bisa menguras waktu 1 jam. Sekarang kita harus bijak, benar-benar kita harus hati-hati memilih waktu itu ya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk pas waktu selama 30 menit itu. Nah, ini dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak sibuk? Siapa sih yang tidak membutuhkan ya hal-hal yang untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi? Siapa sih? Pasti semua. Tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas. Tetapi kita bertanya, khususnya saya juga pribadi, saya juga bertanya di dalam diri saya, sudahkah saya menggunakan waktu dengan bijak? Ini loh. Waktu bijak ini untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kepada kekekalan. Ya. Mempersiapkan diri kita bagaimana kita harus siap di akhir zaman ini untuk kita masuk kepada suatu kekekalan. Jangan hanya sesuatu yang fana yang kita sibukkan, tetapi biarlah kita membangun manusia roh kita untuk kekekalan. Waktu sangat singkat. Oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau Alkitab bilang jahat, itu benar-benar jahat dengan kelicikannya, dengan strategi-strateginya untuk menyita fokus kita, menyita waktu kita. Supaya waktu kita terbuang dengan hal-hal yang tidak fokus kepada kerajaan Allah. Siap di akhir zaman, hal apa yang harus kita lakukan? Siap dalam hal apa? Saudara, kita lihat yang kedua, fokus melakukan kehendak Allah. Fokus melakukan kehendak Allah. Kita buka dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Kita baca ayat ini bersama-sama.
2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Minta Roh Kudus. Ya, kita minta Roh Kudus tolong kita semua. Agar kita benar-benar mampu mempergunakan waktu menurut keinginan Allah, bukan keinginan manusia. Fokus melakukan kehendak Allah. Dalam pekerjaan kita pun, kita fokus melakukan kehendak Allah, yaitu apa? Melakukan dengan benar. Ya. Pekerjaan itu juga pelayanan. Benar. Pekerjaan itu juga pelayanan. Karena Tuhan percayakan kepada kita, bukan? Iya. Kan Tuhan yang percayakan kepada kita. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan yang percayakan. Jadi lakukanlah fokus untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sampai kapan sih? Ya, dan sampai di mana sih kekuatan kita menimbun kekayaan? Toh pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan. Itu berbicara tentang hal yang fana. Hal yang hanya sementara. Mari fokus melakukan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa skip jangan menurut keinginan manusia, tetapi kita skip itu. Ya, coba kita skip kata-kata jangan dan kata menurut keinginan manusia tetapi. Jadi kita fokus dengan kalimat dikatakan di situ supaya waktu yang sisa kamu pergunakan menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kalau kehendak manusia itu begitu banyak untuk kepuasan daging. Iya kan? Pasti. Hamba-hamba Tuhan pun kalau tidak hati-hati bisa menggunakan itu untuk kepuasan daging. Oleh sebab itu, baik kami hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, mari sama-sama kita fokus kepada kehendak Allah. Fokus melakukan kehendak Allah. Amin. Sekaranglah waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan nanti, tetapi sekarang. Karena apa? Waktunya sudah singkat. Kita nggak usah sibuk dengan kata-kata orang bahwa tahun-tahun yang mencekam dan lain sebagainya. Nggak usah menjadi khawatir hidup kita ini. Karena kita ada di dalam Tuhan. Amin. Kita ada di dalam jaminan Tuhan. Kita ada di dalam pengcoveran Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan udah bilang kok, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang engkau makan, akan apa yang engkau pakai. Jangan khawatir. Karena Ia menyediakan semuanya itu. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan katakan, fokus melakukan kehendak Tuhan. Fokus melakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan gak mau jangan dilakukan. Ya kan? Kan kita ini pengantin Kristus. Suami istri supaya aman. Yang istri gak mau, gak suka, suami jangan lakukan. Yang suami gak suka, gak pengen, gak suka dan pokoknya dibenci sama suami, istri jangan lakukan. Aman berjalannya. Iya kan? Kita ini pengantin Kristus. Yang Tuhan gak suka, jangan kita lakukan. Jadi fokus melakukan kehendak Allah. Itu adalah bagian kita siap di akhir zaman. Ya, siap di akhir zaman. Kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, siap di akhir zaman itu berjaga-jaga. Kita buka di dalam Matius 24 ayat yang ke-37.
Kita baca bersama-sama ayat yang ke-37 hingga ayat yang 44 ya, ayat yang ke-44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu gilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat Yesus mengutip kisah Nuh. Ya. Yesus mengutip kisah Nuh di sini. Dikatakan bahwa sebelum air bah datang, sebenarnya peringatan itu sudah disampaikan. Sebenarnya. Tetapi tidak diindahkan. Tidak diindahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa? Mereka sibuk dengan kesibukan duniawi. Di sini dikatakan mereka sibuk ya sebelum air bah itu datang ya. Mereka itu sibuk apa? Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh udah masuk, mereka masih cuek. Nuh udah buat persiapan atas perintah Tuhan, mereka masih cuek. Mereka nggak mau dengar. Saat itu pasti Nuh sudah menyampaikan, ya, pasti Nuh sudah menyampaikan, tetapi mereka menulikan telinga mereka. Wah, apalagi buatnya bahtera seperti itu di tempat ketinggian. Mungkin mereka berkata Nuh itu agak sedikit nggak beres, ya, pikirannya agak sedikit nggak beres. Biasanya orang buat bahtera yang besar itu pasti di pinggir air, pinggir pantai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan peringatan sama seperti kita. Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan, bukan? Firman Tuhan sudah digemahkan, bukan? Sudah dikumandangkan, bukan? Tuhan sudah sampaikan. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang yang sama-sama ya hidup barengan dengan Nuh waktu itu, yang tidak masuk dalam bahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini sebenarnya Tuhan sudah mengatakannya, tetapi mereka mengabaikannya. Ayat yang ke-42. Dikatakan karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, tekun di dalam Tuhan. Saya kalau baca seringkali saya sama Bapak Gembala sering ngomong-ngomong. Kita kalau membahas tentang kisah ini, tentang ayat ini, ya agak sedikit ngeri dan kita, Tuhan tolong kami supaya kami terangkat bersama-sama. Ya. Karena di sini dikatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara pernah nonton film tentang pengangkatan? Ya. Itu sebenarnya kan ngeri. Kalau kita tidak mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Ya.
Kedatangan Tuhan bagi kita orang percaya bukan seperti pencuri. Karena Tuhan sudah bilang bukan? Tuhan akan datang. Tapi waktunya kita nggak tahu kapan. Tapi Tuhan sudah bilang Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Seperti Ia naik ke surga. Seperti itu juga Dia akan datang menjemput kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jaga. Untuk siap di akhir zaman ini, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai ketika tidur, tiba-tiba yang suami terangkat atau yang istri terangkat salah satu tertinggal. Ada harga yang harus dibayar. Ya, ada harga yang harus dibayar. Kita harus bayar dengan darah kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penganiayaan itu akan datang kalau kita menjadi umat yang tertinggal. Oleh sebab itu tekun minta Roh Kudus penuhi kita. Jangan sepelekan Roh Kudus. Karena itu yang membawa kita kepada kesempurnaan dan yang membawa kita terangkat. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk masa aniaya yang besar, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang disempurnakan sudah diangkat, disingkirkan. Oleh sebab itu mari kita masuk menjadi bagian gereja yang disempurnakan, amin. Dengan cara apa? Kita mempersiapkan diri. Mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri. Jangan sampai kita terlena dengan kesibukan-kesibukan kita. Saudara lihat waktu benar-benar dipersingkat bukan? Belum lama hari Minggu udah minggu lagi. Iya kan? Loh kok kerja loh kok udah jam segini ya? Waktu benar-benar dipersingkat saudaraku. Oleh sebab itu mari kita siap di akhir zaman dengan berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Saudara, karena pada ayat yang ke-42 dari Matius 24 itu dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan hari mana Tuhanmu datang. Kapan hari tepatnya kita nggak tahu. Tapi pastinya Tuhan datang itu pasti saudaraku. Ya, itu pasti. Oleh sebab itu siap di akhir zaman. Pada saat ini kita lihat yang keempat, siap di akhir zaman. Kita harus pelihara iman kita. Benar-benar harus pelihara. Karena apa? Di akhir zaman ini, begitu banyak hal akan menggerogoti iman kita. Harus hati-hati. Ya. Jangan kita kasih peluang dikit aja, itu rayap dunia masuk. Menggerogoti iman kita. Entah itu kekhawatiran kah, bisnis kita nggak lancar, ya. Masalah dalam keluarga, masalah dalam masa depan kita, anak-anak mungkin kita merasa bahwa bagaimana ke depannya. Kalau itu terus kita olah dalam pikiran kita dan kita bandingkan dengan zaman sekarang ini, kita akan khawatir saudaraku. Ya, kita akan khawatir harga semakin naik, ya kan? Pendapatan mungkin tetap bahkan turun. Kalau kita mulai kalkulator main, simpuannya main, kita mulai bingung, aduh ini gimana ya. Kita mulai kecewa dengan keadaan, kecewa dengan pimpinan, kecewa dengan orang-orang terdekat kita. Kita kecewa dengan banyak hal. Dan itu saudara tahu kita membuka celah untuk rayap masuk. Saudara tahu rayap kan? Sepertinya tuh biasa-biasa saja, aman ya. Sepertinya tuh di luarnya itu ya kayaknya bagus. Oh, saya sehat dalam iman saya. Saya percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya.
Tetapi hati-hati, di dalamnya keropos. Karena digerogotin sama rayap dunia, kekhawatiran, ya, tekanan. Tekanan-tekanan akan datang, saudaraku. Dan kalau iman kita tidak dipelihara, maka itu akan runtuh. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya dan saudara. Amin. Ya, saya dan saudara. Tetapi syaratnya peliharalah iman. Peliharalah iman, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Cara memeliharanya itu gimana? Ya, cara peliharanya itu bagaimana? Kalau Paulus saudara baca, ya, dia berkata bahwa dia melupakan apa yang ada di belakang. Apa yang menjadi beban ditanggalkan. Apa yang menjadi beban kita hari-hari ini, saudaraku? Tanggalkan itu. Fokus kepada iman kita akan Kristus Yesus Tuhan. Saudara, caranya Kolose 2 ayat 7, di situ kita harus memiliki iman yang berakar. Ya. Kita harus memiliki iman yang berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, untuk memelihara iman, pastikan iman kita berakar di dalam Dia. Ya, pastikan. Pastikan iman kita benar-benar berakar di dalam Kristus, di dalam Yesus. Iman itu di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, di situ saudaraku dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini saudaraku di akhir zaman? Apakah kekhawatiran itu seperti satu rantai yang mengikat kita, yang membelenggu kita? Bagaimana hidupku ke depan? Bagaimana dengan sakit penyakitku? Bagaimana dengan hal-hal yang aku hadapi hari-hari ini? Mungkin itu yang sedang melilit kita, yang membuat kita, iman kita itu terikat, tidak bertumbuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dikatakan bahwa iman kita harus berakar. Kalau iman kita berakar, tertancap di dalam Yesus, saudaraku, kita percaya walaupun belum ada buktinya. Dikatakan bahwa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum lihat jawaban Tuhan, belum lihat jawaban doa-doa kita yang sudah sekian lama kita doakan, tetapi kita hadirkan itu jadi bukti nyata. Tuhan, aku percaya Engkau menjawab doaku. Itu iman. Menghadirkan yang belum terlihat. Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang diharapkan itu kan belum dipegang. Ya kan? Masih diharapkan. Tetapi itu adalah dasar. Ya. Bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, peliharalah iman kita. Ya, peliharalah iman kita. Karena dalam Matius 24 ayat yang ke-22 di situ dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tidak akan ada yang selamat.
Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, mari mulai hari ini kita koreksi setiap hidup kita. Apakah saya siap di akhir zaman? Ya, apakah saya siap di akhir zaman memperdalam akar iman kita sampai tertancap sampai ke sumber segalanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tertancap sampai ke situ, keadaan bisa berubah, bisa. Ya. Janji-janji manusia bisa berubah, tetapi percayalah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang luar biasa, selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin, saudara. Tetap percaya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, ya, siap dalam menantikan kedatangannya, siap di akhir zaman, ya, siap di akhir zaman, seperti yang sudah kita bacakan tadi, saudaraku, dalam Matius 24 sampai seterusnya. Kita nggak usah pusingkan kapan waktunya, tetapi kita waspada, kata Tuhan Yesus. Ya, kita waspada hari-hari ini supaya iman kita tetap terjaga. Ya, iman kita tetap terpelihara. Siap di akhir zaman, kita bijak dalam mempergunakan waktu kita. Siap di akhir zaman, fokus melakukan kehendak Allah. Kita siap di akhir zaman, kita harus berjaga-jaga. Siap di akhir zaman, peliharalah iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita mau cari kekuatan di mana saat ini? Hanya di dalam Tuhan. Ya. Kekuatan kita hanya di dalam Dia. Kita rapuh mungkin. Kita lemah. Atau mungkin kita sudah letih. Kita tidak berdaya. Tetapi percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Saat aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan baru, kami percaya Tuhan. Di dalam Engkau kami aman Tuhan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sekali kita katakan bersama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sudah berbicara lewat hamba-Mu agar kami mempersiapkan hidup kami. Di akhir zaman ini, tidak ada alasan untuk kami tidak datang kepada Engkau Tuhan. Mungkin secara manusia kami lemah Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu. Secara manusia kami tidak kuat Tuhan. Tetapi hari ini, kalau kami dapat berdiri, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tolong kami agar kami bijak dalam mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Agar kami mau fokus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Agar kami berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Dan kami memelihara iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus mau pakai hamba-Mu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir saat ini, Engkau berkati Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Apapun yang menjadi masalah saat ini Tuhan, entahkah itu di dalam rumah tangga, entahkah itu di dalam pekerjaan, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu berkuasa atas umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati. Kalau sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Bahkan saudara-saudara kami pun yang menyaksikan secara online, Tuhan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.